Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu hanya jiwa, ruh nggak mati. Karena dia nggak mati, maka pikirkan nasib dia. Antum punya kampung, yang kampungnya bukan di Karawaci, banyak kan? Lebih dari separuh nih. Kojak kampungan semua. Punya kampung, tapi nggak pernah berkirim ke orang kampung, nggak pernah bantu orang kampung. Rumahnya dijual-jualin, tengkar lagi, ya kan? Pulang nanti disambut nggak? Disambut apa dicuekin? Jangan-jangan diusir. Itu kias analog. Tubuh ini ingin pulang kampung, berkirim hadiahlah, berkirim inilah, bangun negeri kita. Ini perantauan, Pak. Perantauan, tempat ini perantauan ruh. Kendaraannya bernama tubuh. Kendaraan ini suatu saat akan rusak. Mungkin sudah ada yang rusak. Mungkin parunya sudah mulai lemah, jantungnya sudah mulai payah. Benar ya? Ada yang sudah livernya, ada yang dengkulnya, semuanya. Bukti kalau ini bukan negeri abadi, bukan tubuh abadi. Jika untuk merawat badan mesti pakai minum, makan. Makannya badan itu fisik, maka makanannya nggak cukup bismillah. Ya. Ada orang jatuh cinta sama penyanyi. Aku rela sama kamu, walaupun kalau lapar hanya dinyanyiin, bisa nggak? Jatuh cinta sama Kori. Kalau lagi lapar, Mas, Mbak Yati, Mbak Nawa dong. Ya, ngaji dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia jatuh cinta, kolbunya, fisiknya butuh sesuatu. Tubuhnya butuh fisik, kolbunya butuh nur, ruhnya butuh ma'rifat. Maka solatnya tidak hanya solat fisik, tapi yang ikut solat juga dengan ruhnya. Solatnya ruh adalah mengenal Allah. Solatnya ruh mengenal, mempelajari ilmu tentang Allah. Ruh bertempat nggak di badan? Iya. Kalau dipotong tangan masih hidup nggak tuh? Berarti dia nggak bertempat di badan. Ruhnya hilang separuh. Di mana ruh? Saya pun nggak tahu. Jangankan antum, aneh ngaji bertahun-tahun juga nggak tahu. Terus ruh kita di mana? Allah mengatakan min amri Rabbi, itu dalam rahasia amrullah, rahasia Allah. Karena dia dalam rahasia Allah, cukup Allah yang nyimpan rahasia itu. Tapi rahasianya disimpan di dalam ruh itu sendiri. Maka ada namanya ma'rifatur ruh. Orang kalau mau kerja, mau makan, minum, dia harus punya pengetahuan dengan apa yang dia makan, yang dia kerjai. Benar nggak? Dokter, sekolahnya lama loh. Maka untuk ngurusin ruh itu butuh sekolah lama secara rohani. Itu sebabnya banyak orang kuliah, banyak orang nyantri, sedikit yang jadi orang, sedikit yang jadi kiai. Benar nggak? Santri berapa juta di Indonesia, yang jadi ulama sedikit. Nah, karena ulama ini juga ada kelas-kelasnya. Ada ulama zahir, ada ulama batin, ada ulama ruh. Maka pelajarilah ilmu ma'rifat ruh, ma'rifat kolbu. Solatnya akan berubah nanti. Jadi nggak cukup cuma solat fisik.
Nabi sebelum mengajarkan sholat fisik, beliau sholatnya itu pakai ruhnya. Cuma sekali sehari. Selebihnya latihan kolbu. 13 tahun di Mekah. Padahal perintah sholat sudah turun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka 3 tahun Nabi masih mengajari ruhani para sahabat. Itu sebabnya sahabat Abu Bakar kalau sholat dia nggak tahu lagi kiri kanannya. Umar sholat lupa sama kiri kanan. Sayyidina Ali sholat sakit di tubuhnya dia nggak rasakan lagi. Karena dia sholat sudah dengan ruh. Contoh gampang. Lagi main game. Anak-anak main game PS. Dia lupa makan minum kan? Padahal di depannya ada coklat. Ditinggalin. Ditinggal. Kenapa? Akalnya sedang makan. Mainan game itu makanannya akal. Jadi kalau ada orang buat game tertentu mencerdaskan akal, benar. Tapi kalau dia nggak makan minum, usus buntu. Sohib saya besok mau ujian skripsi. Mulai malam ini, mulai dari siang ini, dia main PS sampai besok pagi. Sebelum subuh tepar, ternyata usus buntu. Air di depannya cuma berkurang dikit. Hampir 24 jam main. Girang, euforia, skripsi selesai. Itu orang kalau main game. Main game masuk ke khayal akli. Gimana kalau menyebut nama Allah, memainkan nama Allah, masuk dalam khayalnya qalbi. Gimana antum menyebut sifat, nama, asma, zat Allah, masuk ke dalam khayalnya ruhi. Ada lagi. Ya. Orang lupa makan, lupa minum, sudah. Makanya ada beberapa masyaikh 6 bulan nggak makan, ada Pak, sampai sekarang ada. Cuma antum kalau ketemu mungkin nyembah dia, maka Allah tidak munculkan dia. Sampai sekarang masih banyak di gunung-gunung, kadang dia di suatu pelosok.